Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan analisis kolerasi ganda. Kolerasi mengukur hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi ganda memperluas hubungan antara lebih atau dua variabel, yaitu hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Definisi korelasi. Korelasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat hubungan linear antara dua variabel. Hubungan tersebut dapat berupa positif, negatif, atau tidak berkolerasi. Yang pertama, korelasi positif, yaitu semakin tinggi nilai suatu variabel, semakin tinggi pula nilai variabel lainnya. Misalnya, semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi pula nilai ujian. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu semakin tinggi nilai satu variabel, semakin rendah nilai variabel lainnya. Misalnya, semakin banyak latihan olahraga, semakin rendah waktu lari maraton. Yang ketiga, tidak berkolerasi, yaitu tidak ada hubungan linear yang jelas antara dua variabel, misalnya tinggi badan dan skor IQ. Tujuan analisis kolerasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Yang pertama, memprediksi. Menentukan apakah nilai variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Menjelaskan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Mengetahui hubungan. Menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel. Jenis-jenis korelasi. Ada berbagai jenis korelasi tergantung pada jenis hubungan antar variabel. Yang pertama, korelasi linear, yaitu hubungan linear antara dua variabel. Yang kedua, korelasi non-linear, yaitu hubungan non-linear antara dua variabel seperti hubungan eksponensial. Yang kedua, korelasi non-linear, yaitu hubungan non-linear antara dua variabel seperti hubungan eksponensial atau logaritmik. Yang ketiga, korelasi parsial, yaitu menguji hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan pengaruh variabel ketiga. Yang keempat, korelasi rank, yaitu mengukur hubungan antara dua variabel dengan menggunakan peringkat data. Asumsi analisis korelasi ganda. Analisis korelasi ganda memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi agar hasil analisis valid. Yang pertama, linearitas, yaitu hubungan antara variabel harus linear. Yang kedua, normalitas, yaitu variabel dependen dan independen harus terdistribusi normal. Yang ketiga, homoskedasitas, yaitu variansi residual harus sama untuk semua nilai variabel independen. Yang keempat, tidak ada multikolinearitas, yaitu variabel independen tidak boleh terlalu berkolerasi satu sama lain. Tahapan analisis kolerasi ganda. Analisis kolerasi ganda melibatkan beberapa tahapan untuk mengelola data dan menghasilkan hasil. Yang pertama, identifikasi variabel. Tentukan variabel dependen dan variabel independen yang ingin dianalisis. Tahap 2, mengumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan dengan variabel yang telah diidentifikasi. Tahap 3, memeriksa asumsi. Variabel apakah asumsi analisis korelasi ganda terpenuhi. Tahap 4, estimasi model. Hitunglah koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Yang kelima, uji hipotesis, yaitu uji signifikansi model dan koefisien regresi. Tahap 5 yaitu uji hipotesis, uji signifikasi model dan koefisien regresi. Tahap 6, interpretasi hasil. Interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Interpretasi hasil analisis kolerasi ganda. Yang pertama, koefisien kolerasi, yaitu nilai
Koefisien kolerasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel, nilai terkisar antara -1 sampai 1. Yang kedua, koefisien regresi. Nilai koefisien regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga, nilai P. Nilai P menunjukkan signifikasi hubungan. Nilai P yang kecil menunjukkan hubungan yang signifikasi. Aplikasi dan contoh kasus analisis korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama itu bisnis. Memprediksi penjualan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, promosi, dan persaingan. Yang kedua, kesehatan. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien seperti kualitas layanan, waktu tunggu, dan biaya. Yang ketiga, pendidikan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siswa seperti motivasi, dukungan keluarga, dan metode pengajaran.